Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Al mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama sedaya mawon, wabil khusus dumateng sedaya pengurus takmir yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat kita, salat subuh berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya diberi tema untuk sedikit membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Terus pada pagi hari ini saya ingin mencoba untuk murojaah salah satu kitab yang kitabnya itu berisi hadis. Kitabnya berjudul Kitab Tankihul Qaulil Hathith fi Syarhi Lubabil Hadith. Jadi kitab ini adalah kitab syarah dari kitab hadis yang berjudul Lubabul Hadith. Kitab Lubabul Hadith ini karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Syekh Jalaluddin Asyuyuti disyarah atau dijelaskan oleh salah satunya adalah Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab karangan beliau Tankihul Qaulil Hadith. Jadi ini saya membahas tentang kitab khususnya pada bab ke-30, Al-Babus Thalathun fi Fadilati Birril Walidain. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Saya yakin jamaah sekalian yang hadir mungkin mayoritas besar adalah para orang tua atau mungkin usianya sudah lanjut. Tapi bagaimanapun kita ini tetap adalah seorang anak. Seberapa tua pun usia kita, kita ini tetap statusnya adalah seorang anak dari kedua orang tua kita. Maka kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu tetap berlangsung selama kita masih hidup. Karena nanti ada beberapa penjelasan. Selama kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik itu beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal dunia, maka berlakulah hukum kausalitas, berlakulah hukum turunan
sehingga harapannya putra-putri kita pun juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penjelasan tentang berbakti kepada kedua orang tua oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama alim asli Indonesia, asli Banten, yang hidup di Mekah dan menjadi ulama besar di Mekah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke makam beliau. Amin Allahumma amin. Makam beliau itu berada di Ma'la, di Mekah, di Ma'la. Jadi ada beberapa makam, bahkan diriwayatkan oleh Nabi makam-makam itu adalah makam yang dimuliakan dan orang-orangnya mendapatkan kemuliaan, yaitu makam Ma'la, makam Baqi, makam Syubaikah. Ma'la itu kurang lebih sekitar 500 meter dari Masjidil Haram, keluar dari pintu Marwah. Itu di dalamnya ada juga makam istri kesayangan Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah. Kemudian juga putra Rasulullah juga dimakamkan di sana. Kemudian ada makam Baqi. Makam Baqi itu adalah makam yang berada di sebelahnya Masjid Nabawi di Madinah. Adapun Syubaikah, Syubaikah itu juga berada di Makkah. Jadi kalau Ma'la itu keluar dari pintu Marwah, kalau Syubaikah itu dari pintu Babul Malik Abdul Aziz. Jadi arah depan, kalau saya mengatakan itu ada komplek makam kecil namanya Asy-Syubaikah. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Ini penjelasan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babu ats-tsalatsун fi fadilati birril walidain. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini dijelaskan bukan hanya kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita saja, tetapi juga dijelaskan ai wa fi uqubati uquqihima, dan termasuk adalah siksaan bagi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak hanya kewajiban kita untuk berbuat baik. Jadi kalau sebenarnya bir itu di atasnya ihsan, kalau penjelasannya Gus Baha, penjelasan dari albir itu di atasnya al-ihsan. Apa maknanya? Al-ihsan itu ketika kita tidak berbuat keburukan kepada kedua orang tua kita, itu al-ihsan. Jadi kita itu lek kali tiang sepah boten nyenggrang, kali tiang sepah itu baik, itu ihsan. Tapi di atasnya itu albir, yaitu memberikan sesuatu kepada kedua orang tua. Jadi kalau misalnya kita itu masih belum memberi uang kepada kedua orang tua, atau mungkin anak-anak panjenengan belum memberikan sesuatu kepada panjenengan, itu belum berbakti sebenarnya, belum albir, masih sebatas berbuat baik, gitu saja. Nah di sini kita juga diperintahkan untuk tidak menyakiti hati kedua orang tua, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Di pembukaannya ini sudah lek coro lari-lari Gen Z, Gen Z, Gen Alpha, ini sudah sangat menakutkan.
Di mana di sini kama fil haditsil marfu' dijelaskan hadis yang statusnya marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yara wajhi thalathatu anfus. Kanjeng Nabi pernah bersabda, tidak akan nanti di yaumil qiyamah umatku itu akan bisa melihat wajahku dari 3 golongan. Na'udzubillah, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, mudah-mudahan sepanjang kehidupan kita ini, mudah-mudahan kita bisa dipetuki kali Kanjeng Nabi di dalam mimpi kita. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Panjenengan berharap boten ditemui Kanjeng Nabi, Pak? Sangat berharap. Kita berdoa semoga bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, meskipun yaitu melalui mimpi. Beliau menyatakan, la yara wajhi thalathatu anfus, tidak akan pernah melihat wajahku, termasuk di yaumil qiyamah, di mana hari itu tidak ada orang yang bisa membantu kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan hak syafaatul ummah. Siapakah orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Kanjeng Nabi itu? Adalah yang pertama, al-aquli walidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelas, jangankan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, melihat wajahnya saja tidak bisa. Wa tariku li sunnati, orang-orang yang meninggalkan sunnahnya Kanjeng Nabi itu tidak akan melihat wajahnya Rasulullah. Wa man lam yasil alai wa lam yusalli wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, orang yang tidak mau bersolawat ketika nama Kanjeng Nabi dibacakan. Ada nama Kanjeng Nabi tapi dia diam saja, tidak mau bersolawat. Ini termasuk orang yang sangat bakhil, kata Kanjeng Nabi, dan tidak mendapatkan, tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kada fil Jauhar al-Munazzam, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jauhar, Jauharul Munazzam. Kemudian dilanjutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, ridhonya Tuhan, ridhonya Allah itu berada pada ridhonya al-walid. Di sini dijelaskan adalah al-walid, ayah laki-laki. Di dalam hadis ini adalah ridho Allah di ridhonya ayah. Ay al-asli wa inna ala. Ini aslinya begitu juga dengan naik ke atas. Jadi ayah daripada ayah kita berarti kakek, dan seterusnya naik ke atas. Ketika orang tua kita ridho, dalam konteks hadis ini adalah ayah, maka Allah ridho kepada kita. Wa sakhatullahu fi sakhatil walid, murkanya Allah itu juga tergantung dengan murkanya ayah kita. Au qala sallallahu alaihi wasallam, atau juga di dalam periwayatan yang lain. Nah ini periwayatan yang lain, kalau yang tadi riwayatnya adalah kata al-walid, kata ayah. Ada juga periwayatan yang lain, hadis yang lain adalah al-walidain,
kedua orang tua. Jadi ini jangan sampai salah memahami bahwa kita ini harus memuliakan hanya ibu saja. Niki nggih salah. Yang namanya orang tua niku nggih ayah, nggih ibu. Meskipun kedudukan ibu itu lebih utama daripada ayah. Jadi kalau kita pernah merasakan bahwa kita ini pernah mengecewakan ayah kita, ayo Pak, kita masih ada kesempatan untuk minta ridho kepada ayah kita. Lah, lantas bagaimana Ustadz kalau misalnya ayah kita itu sudah tidak ada? Apa yang harus saya lakukan? Ya panjenengan doakan, panjenengan sodakohkan, diniatkan untuk ayahnya. Kalau panjenengan ingin menghidupkan ayah panjenengan yang sudah meninggal, salah satu caranya adalah dengan menyambung tali silaturahim kepada kerabat atau teman-teman daripada ayahnya panjenengan. Itu salah satu bentuk agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan al-walidain, kedua orang tua. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi fil mawdhi'aini wa huwa syakkun minar rawi. Bisa juga karena ragu, karena mungkin periwayatannya itu salah. Kok ada yang mendengarkan al-walid ayah, ada yang mendengarkan periwayatan hadisnya al-walidain, kedua orang tua. Nah ini, tapi kedua-duanya kondisinya hadisnya status hadisnya adalah dapat diterima. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu wa rajiha at-Tirmidzi annahu mauquf. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan disahihkan. Kemudian dirajih, ditarjih oleh Imam At-Tirmidzi annahu mauquf. Hadis ini hukumnya mauquf, dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin ridha rabbi fi ridhal walid ayil asli wa inna ala wa sukhtir rabbi fi sukhtil walid. Ini sama penjelasannya, masih tetap sama, bahwa kita itu diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, nurut dengan kedua orang tua, tidak sampai menjadikan kedua orang tua kita itu sakit hati. Alladzi la yukhalifu syar'a, tapi ada syaratnya. Alladzi la yukhalifu syar'a, di mana hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau orang tua kita menyuruh kita hal yang diharamkan oleh syariat, maka kita tidak boleh mengikuti. Meskipun orang tua kita marah, kita boleh menolaknya. Tapi selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib hukumnya untuk taat kepada kedua orang tua. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Amr bin As wal Bazzar an Ibni Umar bin Al-Khattab wa huwa haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini dijelaskan wa hadza wa'idun syadidun. Ini hadis ini adalah merupakan ancaman yang sangat kuat. Ancaman bagi kita semua, ancaman yang sangat kuat. Yufidu annal uquqa kabirah, yang menjelaskan bahwa ketika kita durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk al-kabirah, termasuk daripada dosa besar. Bukan dosa kecil, Pak.
kita maksiat, kita durhaka kepada kedua orang tua kita itu adalah dosanya adalah dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dijelaskan pula wa ulima min dzalika bil aula annal umma kadzalik. Nah, ini dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu itu aula, lebih utama, lebih besar daripada kepada ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis selanjutnya, birru abaakum. Ada juga yang membaca burru abaakum, berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Meskipun di sini kalimatnya adalah abaakum, ayah-ayah kalian, tapi maknanya ai wa ummahatukum wa ummahatukum wa ummahatakum, dan juga kepada ibu-ibu kalian. Taburrakum abnaukum, maka anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Oh, ini loh hadisnya, Pak. Jadi kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak kita juga akan berbakti kepada diri kita. Kalau misalnya kita ini termasuk anak yang durhaka, maka kita harus siap, kita ini akan didurhakai oleh anak-anak kita. Kalau kita suka membentak orang tua kita, maka kita harus siap, kita ini termasuk orang tua yang dibentak oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena disebutkan kama tadinu tudan, karena orang yang berbuat itu akan mendapatkan balasan. Orang yang berbuat itu akan mendapatkan balasan. Ini ada logika yang lain, dilanjutkan. Wa'ifu bikasril ain, jagalah ai nisa'in nas, jagalah perempuan-perempuan lain. Kita ini diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan perempuan-perempuan yang lain. Fala tata'arradu lahunna bizina, jangan sampai kita itu merusak mereka, menggoda mereka dengan berbuat zina. Kalau kita mampu menjaga hubungan kita dengan perempuan orang lain, ta'ifu nisa'ukum, maka istri-istri kalian pun juga akan menjaga hubungan dengan laki-laki yang lain. Jadi kalau misalnya kita itu tidak mau diselingkuhi, ya jangan jadi orang yang menselingkuhi istri orang. Itu dijelaskan di dalam hadis ini. Jangan merusak hubungan orang lain. Kalau tidak mau, perempuan-perempuan kalian juga akan dirusak oleh orang lain. Nah, di sini maknanya bukan hanya istri kita. Nisa di sini termasuk adalah anak cucu keturunan kita. Naudzubillah. Dosa zina itu dosa yang bisa diwariskan, Bapak Ibu. Ketika kita menzinai perempuan, naudzubillah, maka boleh jadi suatu saat entah itu istri, anak, keluarga perempuan kita akan dizinai oleh orang. Kama tadinu tudan, orang yang berbuat itu pasti akan mendapatkan balasan. Tidak hanya balasan di akhirat saja, termasuk balasan ketika berada di dunia. Naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam man asbaha wa lahu abwan radiyan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha, barang siapa seseorang pada pagi harinya seperti kita ini subuh, walahu abawan, dia memiliki dua orang tua, radiyan, yang dua orang tuanya itu ridho kepadanya, radiyan anhu, ridho kepadanya, au ahaduhuma, atau mungkin punya salah satu saja. Mungkin ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Kita punya di rumah kita ada orang tua kita, dan orang tua kita ridho kepada kita, futihat lahu abwabul jannah, maka akan dibukakan bagi dirinya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat kerja salim kepada orang tua kita, meskipun kita sudah dewasa atau bahkan kita sudah punya cucu sekalipun, kita punya ayah, kita punya ibu, kecup itu Pak tangannya. Orang tua kita ridho dengan kita, maka futihat abwabul jannah. Yang mengucapkan ini tidak sembarangan Pak, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka. Jadi luar biasa Pak, yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah, yang masih punya ibu di rumah panjenengan, jangan disia-siakan, itu jimat bagi panjenengan. Futihat lahu abwabul jannah. Wa man amsa walahu abwan sakhitan, dan barang siapa seseorang yang sore harinya naudzubillah punya orang tua dan orang tuanya murka kepadanya, sakhitani alaih au ahaduhuma, atau mungkin salah satu daripada kedua orang tuanya, futihat lahu abwabu jahannam, maka dibuka pintunya neraka untuk dirinya Pak, naudzubillah. Kita sedikit saja menyebabkan hati orang tua kita menangis, dibuka Pak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu neraka bagi kita, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Wa fi riwayatin li Ibni Asakir, diriwayatkan pula oleh Ibni Asakir an Ibni Abbas, man asbaha muti'an lillah, barang siapa pada pagi harinya dia taat kepada Allah, fi walidaih, taat kepada Allah dalam taat kepada kedua orang tua. Perhatikan Pak, taat kepada Allah dalam taat kepada kedua orang tua. Jadi jangan dianggap bahwa kita itu berbakti kepada kedua orang tua bukan manifestasi dari ketaatan kita kepada Allah. Enggak Pak, luar biasa kita taat. Mohon maaf nyun sewu, panjenengan punya ibunya, mohon maaf ini lumpuh, tidak bisa mandi sendiri, panjenengan mandikan, jenengan suapi dengan tangan panjenengan, itu sama dengan ibadah kepada Allah Pak. Tidak hanya ibadah kepada orang tua kita, hakikatnya kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay aslaihi al-muslimaini asbahalahu baban maftuhani minal jannah, maka disitulah kalau kita punya dua orang tua, maka dua pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana wahidan, kalau kita tinggal satu orang tuanya, fawahidun, maka yang dibuka tinggal satu. Jadi kalau kita punya ayah, punya ibu, kedua-duanya inilah penyelamat kehidupan kita. Dengan kita ditinggalkan salah satu kedua orang tua kita, itu salah satu penyelamat hidup kita hilang Pak. Tinggal satu jimatnya, tinggal satu syafaatnya, ibaratnya begitu. Kanal muta'u minal walidain wahidan fal maftuhu babun wahidun, maka dibuka oleh Allah hanya satu pintu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Manawi, bukan An-Nawawi, Al-Manawi, wa fi hadzal hadits isyaratun anna ta'atal walidain, ini adalah merupakan penjelasan bahwa taat, berbakti
kepada kedua orang tua itu lam takun mustaqillah, tidak berpisah, Pak. Ini adalah isyaratun bahwa ibadah kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah itu bukan sesuatu hal yang berpisah. Ini adalah sesuatu hal yang menyatu. Sebagaimana saya sebutkan tadi, nyun sewu, kita nyewoi orang tua itu berarti kita sama dengan ibadah kepada Allah. Kita dulang kepada orang tua sama dengan kita ibadah kepada Allah. Ini bukan sesuatu hal yang berdiri sendiri-sendiri, betul. Jadi satu, mustaqillah. Bal hiya ta'atullah. Ketika kita taat kepada kedua orang tua itu sama dengan taat kepada Allah. Wa kada al-isyan wal ada. Begitu juga ketika kita maksiat kepada kedua orang tua kita menyakiti kedua orang tua kita, hakikatnya kita maksiat, hakikatnya kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kunta fis shalah. Luar biasanya kedudukan orang tua. Dijelaskan oleh Nabi, idza kunta fis shalah, ketika panjenengan semua itu berada dalam kondisi salat, ayin nafilah, salat sunnah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, fada'aka, kemudian orang tua panjenengan itu memanggil. Misalnya panjenengan namanya Ahmad, panjenengan dipanggil oleh orang tuanya, fada'aka abuka fa'ajibhu, kata Rasulullah, maka batalkan sholatnya, jawab panggilannya kedua orang tua. Wa in da'atka ummuka fa'ajibha, kalau ibunya yang memanggil, jawab. Tapi sholatnya sholat sunnah, sholatnya sholat sunnah. In syaqqa alaihima adamuha, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau saya ini dalam sholat kemudian saya tidak menjawab panggilan ibu saya, kemudian ibu saya menjadi marah karena saya tidak menjawab, maka batalkan, Pak. Sholatnya silahkan batalkan. Panjenengan jawab panggilannya ibunya. Tapi catatan, ini berlaku hanya pada sholat sunnah. Bagaimana kalau sholatnya adalah sholat fardu? Wa tuhramu ijabatul walidain fil fardi. Haram hukumnya ketika kita menjawab panggilan orang tua kalau dalam kondisi sholat fardu. Kalau sholat fardu panjenengan lanjutkan saja. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, batalkan. Jawab panggilan orang tua. Wa tabtulus shalah biha mutlaqan. Status sholatnya batal. Hukumnya beda. Kalau sholat sunnah itu dianjurkan, kalau sholat wajib itu diharamkan. Tetapi ketika panjenengan menjawab panggilan kedua orang tua, maka batal status sholatnya. Ai sawa'un kanat fil fardi au fil nafl, yaitu batal ini berlaku baik itu dalam keadaan sholat fardu maupun sholat sunnah, itu sama-sama batal kondisi sholatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula di dalam hadis, man adza, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, walidayhi au adza ahaduhuma, atau maksiat atau durhaka kepada salah satu daripada keduanya, yadkhulin nar, maka dia akan dijamin akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan ada sebuah cerita ini sebenarnya sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ala ahdi Rasulillah, dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya adalah Alqamah. Kita kenal kisah Alqamah. Wa kana katsiral ijtihad. Alqamah ini salah satu sahabat yang dia itu ibadahnya kenceng, Pak.
ibadahnya rajin, azimas sadaqah, sedekahnya juga besar. Maknanya adalah orang yang soleh. Famarada yauman, suatu ketika Alqamah ini sakit, Pak. Maradun syadidan, dalam kondisi sakit yang sangat. Wastadda marduhu, sampai pada kondisi berada di akhir usianya, sakaratul maut. Fubu'ithat zaujatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah. Istrinya datang kepada Rasulullah menyampaikan, faqalat ya Rasulullah, istrinya menyampaikan, wahai Rasulullah, inna zauji fi nas'i ruhihi. Ya Rasulullah, suami saya ini sepertinya dalam kondisi nazak, sudah dalam kondisi sakaratul maut. Mohon ya Rasulullah, fa'aradtu an u'allimaka bihalihi. Tolong ya Rasulullah, saya kepingin memberitahu tentang kondisi suami saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, intaliqu bina ilaihi. Ayo kita pergi melihat Alqamah. Falamma dakhalu alaihi, ketika masuk di rumahnya Alqamah, masuk di dalam kamarnya Alqamah, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menuntut kepada Alqamah, ya Alqamah, kaifa tara halak? Apa yang terjadi? Bagaimana kondisimu? Bagaimana kabarmu? Falam yantiq, Alqamah tidak bisa menjawab. Ketika tahu Alqamah tidak bisa menjawab, fa'alima annahu halikun, maka Rasulullah tahu bahwa orang ini celaka, orang ini dalam kondisi celaka. Falaqqanahu Nabi, kemudian kanjeng Nabi mentalkin Alqamah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falam yantiq biha, tidak bisa jawab, tidak bisa ngikuti Alqamah, lisannya terkunci. Fakarrara 'alaiha miraran, kemudian kanjeng Nabi mengulang-ulang lagi, mentalkin lagi. Falam yantiq, tidak bisa menjawab Alqamah. Fa'alima annahu halikun, maka Rasulullah tahu ini orang ini celaka orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alahu ab, bertanya, Alqamah ini punya ayah enggak? Dijawab, ya Rasulullah, inna abahu qad mat, ayahnya sudah meninggal ya Rasulullah. Wa inna lahu umman kabiratas sin, tapi dia punya ibunya sudah tua. Fada'a bihan Nabi, kemudian dipanggil ibunya itu, fa'atau biha ilaihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, kemudian Rasulullah bersabda kepada ibunya Alqamah, ya umma Alqamah, kaifa kana halu Alqamah, bagaimana engkau melihat kondisi anakmu dalam kondisi sakaratul maut seperti ini? Bayangkan Pak, dalam kondisi sakaratul maut ditalkin tidak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau melihat kondisi anakmu seperti ini? Faqalat, maka ibunya berkata, ya Rasulullah, kana yasumu wa yatasaddaq wa yusalli, anak saya ini puasa ya Rasulullah, anak saya ini sholat, anak saya ini sedekah ya Rasulullah, dia ini orang yang soleh. Wa kana fa'ilan lil khair, dia berlaku kebaikan. Lakinni, akan tetapi aku sakhitatan alaihi, sengit ya Rasulullah. Saya tahu anak saya ini soleh, saya tahu anak saya ini ahli ibadah, tapi saya sakit hati ya Rasulullah.
Ketika menjawab seperti itu, li'annahu kana yu'thiru zaujatahu ala ummi. Kenapa kok sakit hati? Karena dia lebih condong kepada istrinya daripada kepadaku, wahai Rasulullah. Ini hati-hati, Pak. Terkadang kalau kita sudah punya istri, istri ini harus bisa menjadi jembatan untuk kita semakin dekat dengan orang tua kita. Jangan sebaliknya. Begitu juga dengan ibu-ibu, jangan sampai panjenengan ini menjadi wasilah neraka bagi suaminya panjenengan karena sebab kejahatannya panjenengan. Ini jelas, Pak, di dalam hadis yang sahih. Karena Alqamah ini lebih sayang kepada istrinya, nurut sama istrinya daripada ibunya, yang menyebabkan ibunya sakit hati. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabi, Rasulullah kemudian bersabda, intalik wajma' hadaban hatta ahraqahunna. Sudah, kalau seperti ini kumpulkan kayu bakar, bakar ini Alqamah daripada dia tidak mati-mati. Sudah, daripada dia disiksa di akhirat nanti, bakar dia sekarang. Faqalat, ibunya kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la taf'al biwaladi. Jangan panjenengan lakukan ya Rasulullah. Jangan panjenengan lakukan. Wa thamratu fuadi. Dia ini adalah buah hati saya. Jangan panjenengan lakukan wahai Rasulullah. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Seberapapun sakit hati ibu kita ketika kita dalam kondisi titik terlemah, titik terendah, ibu kita pasti akan luluh hatinya. Faqala Nabi, fa'adzabullahu asyad. Saya sempurnakan sampai dengan hadis ini selesai. Jadi setelah ini nanti kita selesai karena memang penjelasannya panjang. Jangan engkau lakukan ya Rasulullah, saya tidak tega melihat anak saya dibakar. Tapi Rasulullah menjawab, fa'adzabullahu asyad. Azab Allah itu lebih pedih daripada hanya sekedar anakmu dibakar di dunia. Innallaha ta'ala lam yarda illa biridha. Karena Gusti Allah itu tidak akan ridho kecuali karena engkau juga ridho. Gusti Allah tidak akan ridho kecuali dengan ridho kedua orang tuanya. Wala yaqbalu salatahu wa siyamahu wa sadaqatahu ma dumti sakhitatan alaih. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah kalau engkau masih dalam kondisi marah seperti ini. Faqalat ya Rasulullah, kemudian ibunya mengatakan, ya Rasulullah, ushhidullah, aku persaksikan di hadapan Allah, wa ushhiduka, dan aku persaksikan di hadapanmu, anni qad raditu alaih, bahwa sesungguhnya dalam detik ini aku ridho kepadanya, aku maafkan kesalahannya, aku ridho wahai Rasulullah. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah maju, Pak, maju ila Alqamah, di samping Alqamah, walaqanahu syahadah, kemudian ditalkin oleh Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fanataqa biha. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa mata sa'atah. Pada saat itu juga dia meninggal dunia. Sebelumnya tidak bisa mati, Pak, dalam kondisi yang sangat tertekan, sakit. Setelah ibunya ridho, dia akhirnya meninggal dunia. Qala Anas, nah ini kemudian dijelaskan bahwa ghassilu wa sallu alaih. Ketika itu kemudian Rasulullah bersabda, mandikan, sholatkan, wadafanu, kemudian kuburkan. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syafiri qabri. Rasulullah berdiri di sampingnya makamnya Alqamah dan mengatakan, bersabda,
ya ma'asyiral muhajirin wal ansar, wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang kaum ansar, man faddala zaujatahu, barang siapa dia mengutamakan istrinya, barang siapa dia lebih mengutamakan istrinya ala walidatih, daripada ibunya, lam yaqbalillah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah minhu sorofan wala adlan, baik itu ibadah sorof dan ibadah adl. Apa yang dimaksud dengan ibadah sorof itu? Fassarafu huwa nafilah, yaitu ibadah-ibadah sunnah, wal adlu wal faridah, ibadah-ibadah fardunya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kada fil jawahiri lis-Samarqandi, ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir oleh Imam As-Samarqandi. Jadi itulah jamaah sekalian tentang keutamaan. Sebenarnya masih banyak, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa menyambung penjelasan tentang birrul walidain. Sekali lagi, mari apa yang kita lakukan ini pasti akan mendapatkan balasan. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada diri kita. Jadikan orang tua kita sebagai wasilah diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa siapa yang merawat kita mulai dari kita dilahirkan sampai dengan besar, kemudian kita bertemu dengan seorang perempuan menjadi istri kita, kemudian kita lebih condong kepada istri kita dibandingkan daripada kedua orang tua kita. Jangan Pak, jangan Pak. Ini sudah ada bukti yang nyata, bahkan ibadah kita tidak diterima Pak, naudzubillah. Meskipun kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita alim, kita haji setiap tahun, kita umroh setiap bulan, tapi kalau kita tidak pernah membahagiakan kedua orang tua kita, semuanya tidak manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang diberikan kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan ayah dan ibu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kami persilakan menikmati hidangan yang kami sediakan di sisi utara Serambi. Terima kasih. Kita punya jabatan
Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bersama Ustadz Dr. Haji Rahman Firlian MAG. Jika keterangan ini bermanfaat, dan insya Allah pasti bermanfaat, silahkan dibagikan kepada sanak family. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.